Virus pemakan daging. Virus pemakan daging. Virus pemakan daging. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, virus sekarang lagi banyak virus terjadi, Pak. Ini Pak bisa kasih komentar. Virus pemakan daging. Iya, Pak Daud. Tenang aja, Thomas. Iya. Di Indonesia ini kita orang itu sudah kebal-kebal, Thomas. Kebal ya. Virus pun dimakan, Pak Daud ya. Aman-aman baik. Aman-aman saja, Pak Daud ya. Puji Tuhan. Apa, Thomas? Aman-aman saja untuk orang Indonesia, Pak Daud. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Apa, Thomas? Indonesia aman-aman saja, Pak Daud, karena tenang aja, Thomas. Tenang ya. Meskipun tenang, Pak Daud, tapi kan jemaat perlu diberi pengertian supaya bisa tenang, Pak Daud. Gimana, Thomas? Meskipun kita tenang, tapi jemaat juga perlu diberi pengertian supaya dia bisa tenang, Pak Daud. Iya, tenang aja. Kita ini dibantu karena apa? Tanah kita ini subur, Thomas. Ya, kolam susu ya, Pak Daud ya. Kalau iklim panas, tenang aja. Dikasih apa tuh yang kayak apa tuh ram-ram itu loh, Thomas, supaya tidak terlalu panas. Iya, karena ini iklim diramalkan kedepannya iklim ekstrim akan menuju ke super panas, Pak. Tenang aja. Tetap tenang, Pak Daud ya. Iya, aman, Thomas? Aman, Pak Daud. Terus Pak Daud, kota-kota yang sangat berdampak inflasi dan resesi itu kota mana saja, Pak? Yang Jakarta, ya. Jakarta ya. Dan Surabaya. Surabaya terasa sekali, Pak Daud ya. Tapi tidak terlalu terasa Surabaya, biasa aja. Iya. Wes aman-aman baik. Menurut Pak Daud punya analisa nih, Indonesia bakal pindah nggak ibu kotanya, Pak? Untuk pembangunan di IKN itu secara geografisnya, secara keuangan negara itu perlu waktu agak lama, Thomas. Nggak bisa dalam sebulan 2 bulan. Ya. Betul? Betul, Pak Daud. Tidak bisa apa, Thomas? Tidak bisa dalam tempo yang dekat, minimal ada waktu yang cukup untuk memindahkan ibu kota, Pak Daud ya. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Tapi kan 17 Agustus rencana wacananya akan di tempat IKN, Pak. Itu kan masih 17 di sana. Tapi kan pembangunan itu kan perlu waktu, Thomas. Betul, kan butuh proses panjang, Pak Daud ya. Iya, proses panjang. Yes, Pak Daud. Masih habis infrastrukturnya, bangunannya masih ada lagi, Thomas. Apa, Pak Daud? Pegawai-pegawainya, PNS-nya bertahap kan, Thomas, untuk menempati di sana. Betul. Nggak bisa langsung, Thomas. Kalau semua dipindahkan puluhan ribu, naik apa, Pak Daud? Naik pesawat ya? Berapa kali? Ya? Gimana, Thomas? Iya, Pak Daud, luar biasa, Pak Daud. Luar biasa hari ini, Pak Daud kasih pengetahuan wacana untuk jemaat untuk tambah lebih mengerti, Pak Daud. Menurut Thomas gimana? Luar biasa, Pak Daud, pengetahuan yang Pak Daud berikan kepada wacana pengetahuan umum. Ini ilmu kampus SKS. Jadi kita kan harus lihat geografisnya juga, Thomas. Iya, Pak Daud. Kan kalau di sana kan
batu-batunya kan pasti ngambil dari tempat jauh, Thomas. Betul, dari Jawa Pak Daud ya pastinya ya. Batu-batunya, beton, apa kan itu bertahap semua, Thomas. Untuk infrastruktur pembangunannya semua. Betul Pak Daud. Nggak bisa kayak Borobudur ya Pak dalam tempo 1 malam. Nggak bisa. Iya Pak Gimana Thomas? Pak Daud, ini kan di media sosial ada ramalan dari orang India bahwa kiamat terjadi kemarin Pak Daud. Itu gimana Pak? Ya kan sudah gagal, udah lewat. Udah lewat kan. Aduh, sempat bikin orang resah gitu ya Pak. Jadi nggak perlu percaya Pak ya bahwa kiamat sudah dekat ya. Siapa Daud? Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sahabat terang kemuliaan, diberkatilah bangunmu, diberkatilah tidurmu, diberkatilah kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan usahamu. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah kemanapun kamu melangkah, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuatnya berhasil. Diberkatilah kesehatanmu dan keluargamu hari ini. Segala sakit penyakit hilang. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah, karena Tuhan sungguh sangat baik dan sayang kepadamu.
Berbahagialah kamu karena Tuhan telah menjawab doa-doamu. Dan berbahagialah kamu karena Tuhan telah menyertai kamu sepanjang hari-harimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.